bersama kami Sang Parikenan. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Om Sidirastu Tatastu, Om Narayana, Om Saraswati. Hai sahabat Indo Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya di HNTV Channel dalam acara Wacana Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, beliau Sang Parikenan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi sehat? Sehat. Astungkara. Belakangan ini ada konten atau video yang lagi viral, pembahasan di mana tentang moksha dari salah seorang ulama besar di Nusantara ini. Mari kita sama-sama melihat cuplikan daripada video tersebut di layar TV kita. Niku lah nek niku pun hasil nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya watake bumi, semakin dihinakan semakin subur. Lah engko nek pun ngoten niku hasil nglakoni upawasa. Upawasa niku pun mandek ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo, mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Lah tapi kata sing gagal wis mimpes cilik-cilik ngono eling wedhuse, eling bojone, akhirnya macet ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso dadi jenglot utawa Bathara Karang. Mula nek sampean petuk jenglot utawa Bathara Karang aja dituku larang, niku produk gagal moksa. Seperti yang kita saksikan bersama Sang Parikenan, di mana beliau menyampaikan bahwasannya jenglot adalah produk gagal daripada ajaran moksha tersebut. Menurut ajaran Hindu yang sebenarnya, bagaimanakah proses daripada pencapaian moksha tersebut? Untuk itu kami mohon pada Sang Parikenan untuk menyampaikan daripada ajaran yang sesungguhnya dari ajaran Weda. Ya, baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator, yaitu dengan beliau Bapak Jero Mangku Ketut Sukarta yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyapa umat Hindu di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta atas asung kertewarenugraha dari Ida Sang Hyang Widiwasa, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Nah, sebelum kita berlanjut pada konten yang telah kita saksikan bersama tadi ya, itu saya tidak marah, kemudian saya tidak kesal ataupun bergebu-gebu untuk menyerang, itu sama sekali tidak. Justru saya berterima kasih. Karena kenapa? Karena ajaran kita, yaitu prioritas terakhir di dalam beragama Hindu sebagai umat Hindu, yaitu untuk mencapai moksha, itu ternyata dibicarakan di luar sana. Nah, tapi karena ini sesuatu yang perlu kita sampaikan dengan kenyataan dan kebenaran yang ada, bukan berarti saya marah-marah, itu tidak. Justru saya senang dan berterima kasih kepada beliau. Artinya kenapa? Nah, di sini kita kalau mungkin dulu mungkin ya kita sebagai umat Hindu, karena cinta damai kan begitu, kita seberapapun di salah pemahaman yang dinyatakan oleh saudara-saudara kita yang di luar Hindu, ini mungkin tentang moksha yang kita tonton tadi, dulu kita mungkin diam, tapi sekarang tidak bisa lagi. Nah, ini kita harus sampaikan apa yang menjadi kebenaran yang ada. Artinya dalam kesempatan ini Sang Parikenan ingin mengklarifikasi agar generasi muda Hindu ke depannya ini tidak merasa kecewa dengan apa kepada penglingsir-penglingsir kita. Kenapa sih pembahasan moksha yang sesungguhnya ini kok tidak didengarkan langsung oleh penglingsir-penglingsirnya seperti itu? Ya.
Jadi seperti ini. Oleh karena kita harus mengetahui kebenaran yang utama tentang pencapaian moksa yang bersumber dan berasal dari Weda itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada seorang ulama yang menerangkan, menyampaikan, mungkin beliau dapat referensi dari mana kita tidak tahu juga. Nah, tetapi pada saat ini karena ini menyangkut ke depan bagaimana generasi kita, khususnya umat Hindu, yang harus betul-betul menerima, harus betul-betul memahami bagaimana pencapaian moksa itu sendiri, bagaimana jalannya, terus bagaimana kita melakukan dan mempraktekannya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini memang harus betul-betul diketahui oleh umat kita, diketahui oleh kita semua, dan tentunya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana Hindu ke depan supaya mengerti, paham tentang ajaran agama Hindu yang berasal dari Weda itu sendiri kembali, kan begitu. Nah, tentang pernyataan bahwa dinyatakan di sana bahwa asal usul jenglot ini produk gagal moksa, kan begitu. Artinya ini seperti stand up komedi lah. Artinya beliau mungkin ya, kita juga tidak bisa memprediksi dengan pasti. Artinya ini sebuah lelucon gitu. Bagaimana bisa begitu? Karena di dalam kita sebagai umat Hindu yang ingin mencapai moksa, itu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lalui. Nah, syarat yang paling utama adalah kita harus menyerahkan diri total. Bagaimana caranya menyerahkan diri total? Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan Trikaya Parisuddha, yang selama ini memang menjadi satu keyakinan kita, memang menjadi satu prioritas kita untuk melaksanakan swadharma kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kan begitu. Nah, Trikaya Parisuddha ini bagaimana caranya? Dengan kita berpikir yang baik, dengan kita berkata-kata yang baik dalam bentuk yatnya, dalam bentuk memberi pencerahan kepada orang lain tentang dharma, kemudian dengan bertingkah laku atau berperilaku yang baik. Artinya boleh dikatakan bahwa Trikaya Parisuddha ini merupakan sebagai fondasi awal di dalam langkah untuk mempelajari ajaran moksa tersebut. Ya, karena kalau tidak pikiran kita suci, pikiran kita ini tidak mampu mewadahi kesucian ajaran itu sendiri, atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan suci. Nah, dengan ilmu pengetahuan suci yang sudah bisa kita wadahi, kita mengerti, kita pahami, kita akan mempraktekannya lewat kata-kata, kemudian dengan tingkah laku atau perilaku seperti itu. Nah, jadi di dalam hal ini apa hal-hal yang harus kita jalani di dalam untuk mencapai moksa? Gitu. Ini kita harus betul-betul paham, dan adalah sebuah mungkin pemahaman yang perlu kita kaji bahwa umat Hindu kalau gagal moksa dia mengecil, kemudian jadi jenglot. Nah, inilah asal usulnya jenglot. Tidak begitu. Itu tidak ada rumusnya. Artinya orang yang akan mencapai moksa itu ada hal-hal yang harus dijalani. Terutama apa yang harus dijalani adalah dharma atau kebenaran itu sendiri. Nah, bagaimana orang yang pikirannya suci, bagaimana orang yang perkataannya selalu yatnya suci, bagaimana orang yang tingkah lakunya selalu dharma, itu bisa jadi jenglot, kan begitu. Paling tidak di dalam agama Hindu kan ada neraka, surga, moksa. Paling tidak itu mendapatkan surga, bukan malah menjadi jenglot, kan begitu kira-kira. Nah, kemudian apa lagi? Bahwa untuk mencapai moksa itu ada 4 jalan yang disebut catur marga yoga. Yang pertama adalah bhakti yoga. Kita kupas yang bhakti yoga saja dulu.
Ini semakin menarik obrolan kita Sang Parikenan, di mana sesuai dengan Sang Parikenan sampaikan bahwasanya tidak ada rumusnya. Tidak Ya. ada rumusnya. Seorang yang melakukan dharma gagal mencapai moksa itu menjadi jenglot. Jenglot. Nah, seperti itu. Ini kan semakin menarik, Ya. di mana kita selaku umat Hindu bahwasanya ada 4 jalan seperti yang Sang Parikenan sampaikan untuk mencapai itu. Yang mohon Ya. agar ini disampaikan. Nah, sebenarnya moksa itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Menurut sastra-sastra yang terdapat di dalam Weda itu sendiri. Nah, tingkatan-tingkatannya itu ada yang 3, ada yang 4. Nah, yang pertama, tingkatan moksa pertama yaitu jiwa mukti, atau yang disebut juga dengan moksa samapya, atau disebut juga moksa, yang dimana jiwa mukti itu sendiri yang artinya seorang insan umat Hindu mencapai moksa semasih dia hidup di dunia ini. Artinya raganya yang dinyatakan hidup. Itu. Artinya dalam konsep kita masih bisa melakukan aktivitas bekerja baik itu di kantor, di pertanian, ini bisa moksa ini bisa dicapai, begitu maksudnya Sang Parikenan. Kalau menurut sastra Weda itu sangat bisa sekali. Dan apakah di zaman ini itu bisa moksa dicapai? Bisa. Alasannya kenapa? Karena Weda itu tidak lekang dimakan waktu, tidak lekang dimakan oleh zaman. Dia fleksibel mau di zaman apapun. Begitu juga di zaman Kali Yoga ini. Nah, begitu. Nah, kemudian tingkatan moksa yang kedua yaitu Weda Mukti, atau yang disebut dengan Adi Moksa, atau yang disebut dengan Salokya, yaitu tingkatan moksa di mana mencapai kelepasan tetapi masih dalam artian meninggalkan abu, atau bekasnya itu meninggalkan abu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu Purna Mukti. Nah, ini moksa yang tertinggi, di mana Atman menyatu dengan Brahman. Semuanya murca, hilang, tidak meninggalkan bekas. Itu. Seperti yang Sang Parikenan sampaikan bahwasanya ada moksa yang dikatakan yang Purna Mukti tadi, meninggalkan dunia ini tanpa bekas. Ya. Ini apa enggak akan berpengaruh di zaman Kali Yuga ini, di mana jangankan sampai hilang tanpa bekas. Nah, ini keluarga apa nggak bisa dituntut secara hukum? Buktinya tidak ada, artinya meninggalkan ini kemana? Misalnya si A, Pak Nandabdab ini Ya. bisa mencapai moksa, sedangkan secara hukum orang yang dinyatakan hilang tanpa tahu kemana, ini kan bisa diproses keluarganya, kan begitu Sang Parikenan. Kemungkinan juga bisa begitu. Makanya saking cintanya Brahman atau Sang Yang Widi terhadap umat atau ciptaannya, maka di setiap zaman akan diberi kemudahan untuk mencapai moksa itu sendiri. Nah, kalau seperti cerita-cerita zaman dahulu, para resi moksa dengan membawa semuanya hilang, badannya hilang, semuanya tidak ada bekas, atau yang disebut murca itu hilang. Nah, kalau di zaman ini mungkin ada sebuah pasraman, kemudian gurunya mencapai moksa dengan moksa yang paling tinggi, Purna Mukti, dan tiba-tiba gurunya hilang. Nah, ini gurunya punya keluarga, terus keluarganya nuntut, ini mana saudara saya kok bisa hilang? Mana orang tua saya? Jangan-jangan kamu bunuh itu, kamu bilang moksa, atau ada perselisihan. Ini kan juga sesuatu yang zamannya berbeda, gitu artinya. Jadi karena cinta kasih beliau kepada kita, karena sayangnya beliau kepada kita, maka kita diberikan satu kebijakan, satu kemudahan untuk mencapai daripada tujuan umat Hindu yang paling utama, yaitu moksa. Mungkin dulu dengan meninggalkan
desa, keluarga, anak, istri, seseorang yang akan menjalani ataupun ingin mencapai moksa itu pergi ke hutan, tidak berkaitan lagi dengan keluarganya, meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai seorang bapak. Beliau pergi ke hutan dan bertapa di gua. Mungkin tidak seperti itu di zaman Kali Yoga ini. Bahkan kita harus berkeyakinan yang kuat bahwa kita yakin dan percaya bahwa moksa di zaman Kali Yoga ini bisa dicapai ketika kita mau, ketika kita mempunyai suatu perjuangan dalam prosesnya. Ini semakin menarik sekali sampai rekenan, di mana di zaman Kali Yoga seperti sekarang ini bahkan banyak ya orang-orang lingsir yang tanya mungkinkah moksa bisa dicapai, bahkan sampai menyatakan panjang pare kan seperti itu, artinya tidak mungkin lah. Nah ini apakah perlu syarat-syarat tertentu atau cara tertentu sehingga pola pikir yang seperti apa sehingga moksa ini benar-benar bisa dicapai di zaman Kali Yoga seperti sekarang ini? Atas dasar kasih sayang beliau kepada kita, maka adalah suatu kepastian bahwa di zaman Kali Yoga ini moksa bisa dicapai oleh seluruh umat Hindu yang ada di Nusantara ini, bahkan di belahan dunia manapun. Yang terpenting apa? Yang terpenting mau bangkit, berjuang dan merdeka. Itu artinya. Bangkit dari mana? Bangkit dari tidur kita. Bangkit dari pemahaman kita menuju ke pemahaman yang sebenarnya. Melalui apa? Melalui ilmu pengetahuan suci yang terdapat di dalam Weda itu sendiri, yang bersumber daripada Weda itu sendiri. Nah itu. Apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai moksa ini? Sedangkan mungkin kita bertanya kepada orang-orang tua kita, yang orang-orang tua kita dulu itu telah menerima informasi, telah menerima cerita pada zaman dahulu, para maharesi moksanya hilang. Nah kalau kita pikir di zaman sekarang kan itu nggak mungkin, maka akan terbataslah pemikiran kita bahwa itu tidak mungkin. Kan gitu. Dengan batasan pikiran kita tidak mungkin, maka ajaran Brahma Widya, ajaran Brahma Rahasia tentang rahasia Brahman, tentang rahasia diri kita, tentang rahasia semua ini, itu tidak terulas, itu tidak terungkap, tidak tersentuh. Begitu. Artinya menurut ajaran Weda bahwasanya rahasia Tuhan ini memang perlu diketahui oleh umatnya, seperti itu. Sangat perlu sekali. Karena Tuhan itu adalah rahasianya manusia, atau Brahman itu adalah rahasianya manusia, dan manusia itu adalah rahasianya Brahman, atau manusia itu adalah rahasianya Sang Yang Widi. Ini perlu kita ketahui. Bagaimana caranya mengetahui? Tapi sebelum itu, karena kita sudah singgung tadi tentang Catur Marga Yoga, maka kita akan kembali dulu ke Catur Marga Yoga, yang salah satunya adalah Bhakti Yoga. Nah itu. Jadi dengan jalan Bhakti Yoga, maksudnya apa? Nah setelah manusia itu berpikiran suci, berkata yang baik, kemudian bertingkah laku yang baik, kemudian dengan jalan Bhakti Yoga ini, beliau abdikan seluruh masa hidupnya sampai akhir hayatnya adalah sebuah pengabdian. Untuk siapa? Ya untuk pengabdian kepada beliau Sang Maha Pencipta, asal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu Brahma. Beliau abdikan hidupnya dengan Bhakti Yoga. Napas beliau abdikan, penglihatan beliau abdikan, pemikiran beliau abdikan, perkataan beliau abdikan, dharma wasana beliau, karma wasana beliau abdikan kepada Sang Yang Widi Wasa. Bagaimana orang yang seperti ini dalam perjalanannya untuk mencapai moksa, ketika gagal mencapai moksa, itu kemudian menjadi jenglot. Nah ini sebuah pemahaman yang perlu kita kaji, dan itu tidak ada rumusnya. Ya, kan begitu. Jadi ada hal-hal yang perlu
kita pahami betul-betul dari sumbernya. Tidak kita memahami ajaran agama Hindu kita tentang khususnya moksa itu dari luar sana, yang mungkin entah dari mana dapat referensi sehingga terjadilah pernyataan-pernyataan yang perlu kita klarifikasi. Sebab kita betul-betul harus menyampaikan kebenaran yang ada gitu. Jadi ini untuk bekal generasi kita, Hindu kita ke depan. Ketika kita yang tidak mau melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyampaikan kebenaran yang ada, kita terhutang. Apa terhutangnya? Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, terkait apa yang Sangparikena sampaikan, bahwasanya jika kita tidak menyampaikan kebenaran ini, kita akan mendapatkan dosa besar. Iya. Seperti itu. Nah, terkait ini, bagaimana dengan yang menyampaikan informasi yang salah seperti ini? Apakah ini juga akan mendapatkan sebuah dosa besar seperti itu? jadi begini. Kalau ini di dalam ranah menurut apa yang ada di dalam konsep tentang surga dan neraka, atau tentang karma pala, atau tentang apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Ketika kita salah menyampaikan, maka akan kembali kepada diri kita. Nah, ketika mungkin kita berada di atas, menjadi panutan bagi jutaan umat, kemudian kita menyampaikan sesuatu yang keliru dan itu dipahami serta dijadikan pedoman oleh yang mendengarkan, maka akan terjadi rentetan karma yang sangat luas. Nah, inilah yang akan berbalik kepada diri kita, menerima rentetan pahala kembali kepada diri kita dalam jumlah yang sangat besar. Makanya saya tidak marah, justru saya sangat senang. Kenapa? Yang pertama karena saya mempunyai kesempatan, kita mempunyai kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran yang ada tentang bagaimana caranya mencapai moksa. Nah gitu. Terus yang kedua, sebenarnya dengan ini beliau bisa terbebaskan dari rantai karma yang kebetulan mungkin kita seorang pemimpin. Kenapa bisa terbebaskan? Kenapa bisa terhindarkan? Karena dengan apa yang kita sampaikan, maka orang yang mendengarkan di luar sana itu akan paham. Oh, sebenarnya begini tuh artinya. Oh, berarti sebenarnya moksa itu begini cara mencapainya. Kan begitu. Nah, ini akan menjadi sesuatu momen yang tepat ketika kita mau mengkajinya, mau memahaminya. Mungkin seperti itu. Ya, sesuai kembali seperti yang apa yang pernah saya tonton di dalam Mahabharata, bahwasanya di saat Drupadi ditelanjangi oleh sang Dursasana, sang sangat bijak, yaitu Begawan Bhisma, beliau terdiam. Ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Begitupun bagi tokoh-tokoh kita Hindu mendengarkan hal-hal yang tidak baik tapi diam, ini kan merupakan sebuah kekeliruan kan, walaupun tidak salah, keliru mungkin. Ya, mungkin ada ya kita tidak bilang siapa-siapa lah gitu. Mungkin saya jadi satu tokoh agama, atau mungkin saya kebetulan berada di kursi yang adanya di atas. Kemudian saya ketahui bahwa ini terjadi penyimpangan atau penyalahartian daripada konsep ajaran agama Hindu, yaitu tentang moksa. Kemudian kita tonton, karena hati kita ini panas, pikiran kita panas, tidak terima, males lah. Daripada kita tonton bikin hati panas, lebih baik kita diamkan. Diam kalau marah-marah sama aja, gitu maksudnya. Artinya ini memang betul-betul harus kita perhatikan supaya generasi kita, supaya umat Hindu di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, tidak menerima informasi yang pemahamannya tidak sesuai dengan
yang diajarkan dan bersumber daripada Weda itu sendiri. Semakin tertarik di sini sampai kenan, dimana seperti apa yang sampai kenan sampaikan bahwasanya dari anak kelas 3 SD saja di ajaran agama Hindu itu sudah disampaikan tentang catur purusa arta, dharma, arta, kama, dan moksa. Akan tetapi ini jika tidak segera diklarifikasi, tidak segera diluruskan, bagaimana anak-anak ternyata orang untuk gagal mencapai moksa ini akan menjadi jenglot. Ini kan membawa sebuah ketakutan bagi generasi kita, tentunya kan seperti itu. Artinya umat Hindu generasi kita, dia menyerap pemahaman itu dari di luar sana, di luar konsep Weda, maksudnya begitu. Kemudian karena beliau mendengar, wah kalau kita mau menuju ajaran kita nih, ajaran moksanya nih, nanti kalau kita gagal jadi jenglot ini, wah lebih baik gak usah lah. Dengan rapuhnya keyakinan umat kita, dengan rapuhnya serada kita, sehingga kita memutuskan untuk meninggalkan daripada apa yang akan kita capai, apa yang akan kita ingin capai. Walaupun dalam pelaksanaan dan prakteknya moksa itu memang harus lepas daripada keinginan, tetapi dasarnya memang kita harus punya satu keyakinan yang kuat, punya suatu perjuangan, bangkit, berjuang dan merdekalah. Artinya kita tidak perlu harus pergi ke hutan, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk mencapai moksa ini seperti itu. Tidak. Nah, dalam pencapaian moksa, apa yang bisa kita lakukan di dalam zaman Kali Yoga ini? Telah tidak katakan dalam sastra di dalam Bhagavad Gita. Kita tidak harus untuk mencapai moksa dalam zaman ini itu meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan kewajiban. Itu tidak pemahamannya. Kalau begitu pemahamannya, malah seorang beragama Hindu Weda itu sangat fleksibel. Dengan kasih sayang beliau kembali lagi saya katakan, beliau itu karena saking cintanya, kasihnya kepada kita, maka kita diberikan satu kebijaksanaan. Walaupun prosesnya tidak bisa dibijaksanakan. Nah ini gitu maksudnya. Jadi bisa zaman Kali Yoga ini mencapai moksa, bisa. Nah, yang terpenting adalah hal yang perlu kita ingat tadi dengan jalan Bhakti Yoga. Setelah itu, kalau jalan Bhakti Yoga ini kan antara yang berbakti dan antara Tuhannya yang diberikan pengabdian. Jadi dalam Bhakti Yoga ini kita merasa punya kemampuan, kan begitu, untuk berbakti kepada beliau Sang Hyang Widiwasa. Tetapi benarkah ini yang terjadi di dalam jalan, yaitu Bhakti Yoga? Benarkah bahwa kita punya kemampuan untuk berbakti kepada beliau? Nah ini nanti di episode berikutnya akan kita kupas kebenaran tentang bagaimana mencapai moksa dengan jalan Bhakti Yoga. Benarkah kita mampu melakukan satu bakti pengabdian seumur hidup kita kepada beliau Sang Hyang Widiwasa? Ataukah malah sebaliknya? Nanti kita akan coba ulas di episode berikutnya tentang jalan mencapai moksa yang sebenarnya. Kembali kepada video yang kita simak bersama tadi sampai kenan, di mana untuk mencapai moksa ini menurut beliau itu ada 3 hal yang perlu dikaji, yaitu Upanishad, kebumian, dan wawasan. Seperti itu. Nah, beliau mengatakan pemahaman tentang Upanishad yaitu menghilangkan jati diri, misalnya dari seorang bupati menghilangkan jati dirinya menjadi dagang cendol seperti itu. Nah, ini pemahaman
Upanishad yang sebenarnya di dalam Weda itu seperti apa Samparikenan, sehingga umat kita yang di wilayah Nusantara atau bahkan di belahan dunia ini bisa memahami arti yang sebenarnya daripada Upanishad. Kalau beliau bilang begitu, katanya konsep Upanishad yaitu sebuah ajaran ya yang mengajarkan tentang bagaimana orang melepaskan identitasnya yang dulunya mungkin jadi bupati ya seperti itu, kemudian jadi tukang cendol ataupun dawet. Nah, sebenarnya tidak begitu. Ini sesuatu hal yang fenomena yang lucu lah ya. Tapi kita berterima kasih karena kembali lagi kita punya kesempatan untuk menyampaikan apa sih yang dimaksud Upanishad tersebut. Nah, Upanishad itu terdiri dari kata upa, ni, dan sat. Upa artinya duduk, ni artinya dekat, gitu. Sat artinya kaki. Jadi Upanishad itu artinya duduk dekat kaki. Terus kaki siapa? Kan begitu. Ya kaki seorang guru, di mana kita belajar, di mana kita memohon bimbingan. Nah, Upanishad itu sendiri sebenarnya ya, itu adalah sebuah pola pengajaran daripada isi yang terkandung di dalam sastra Weda. Artinya Gitu. karena saking rahasianya pengetahuan suci tentang Brahman, pengetahuan suci tentang moksha ini harus dibahas begitu sangat dekat dengan guru, begitu. Artinya begini, seorang guru pasti dia paham, seorang pembimbing pasti dia paham mana muridnya yang sudah layak menerima pengetahuan rahasia ini. Karena kalau tidak begitu, ini bisa stres nih. Kan begitu. Karena untuk menerima ilmu pengetahuan suci, orang bisa reinkarnasi sampai 100 kali. Itu mungkin bisa terjadi. Untuk mendapatkan wadahnya saja agar bisa menerima pengetahuan suci ini butuh ratusan kali reinkarnasi. Betul. Buktinya seperti ini. Kita mungkin bisa ingat keseharian kita, atau kita pernah main, kemudian ada seseorang yang mungkin paham dengan pengetahuan suci, kemudian dia sudah mempraktekannya, kemudian jiwanya bisa menjadi damai. Nah, beliau ingin menyampaikan ini, ingin berbagi kepada umat, kepada saudaranya. Nah, beliau berbagi, diajaklah bicara. Ya terkadang baru kita sedikit aja memberikan satu informasi, suatu pemahaman, itu nggak nyaman. Itu ciri-cirinya. Jadi auranya itu dipentalkan. Jadi intinya untuk mewadahi ilmu pengetahuan suci yang sangat rahasia ini, yang akan menyelamatkan kita dari lautan kesengsaraan secara duniawi, itu memang betul-betul harus wadahnya tepat. Gitu. Jadi mungkin perlu reinkarnasi yang lama, baru kemudian bisa turun sebagai manusia yang mampu mewadahi ilmu pengetahuan suci tersebut. Sehingga kita ketika bertemu seseorang yang membawa ilmu pengetahuan suci, kemudian kita diajak bicara, kok rasanya nyaman, ciri-cirinya seperti itu. Nah, itu bisa nyambung. Ya bisa menyambung, tapi jangan khawatir. Kalaupun kita loh ini, kita belum nyambung dengan apa yang menjadi ilmu pengetahuan suci. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Karena kelahiran sebagai manusia, seberapapun keadaan kita, itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan emas untuk menjadikan diri kita apapun, untuk menjadikan diri kita bebas, lepas, sesuai yang disampaikan dalam saran saya. Ya. Kembali seperti yang
Sang Parikenan sampaikan bahwasanya Upanishad, karena ini adalah ajaran yang sangat luar biasa rahasia, jadi begitu sangat seleksinya seorang guru dalam menyampaikan ajaran ini, maka dikatakan Upanishad. Nah, itulah Upanishad itu sebenarnya kalau dulu itu sebuah pola pengajaran, sistem pengajaran. Kalau sekarang mungkin dengan ada pasraman, kemudian seorang guru memberikan pengetahuannya dengan dharma wacana, kan seperti itu. Karena ada beberapa dulu pernah yang baca kan, ada sekitar 108 jenis Upanishad, dari Isa Upanishad sampai Mandukya dan yang sebagainya. Terima kasih Sang Parikenan sudah memberikan pemahaman yang luar biasa. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk umat kita di Nusantara ini, agar tidak salah persepsi ya, bahkan salah mengartikan daripada ajaran moksha tersebut, sehingga menjadi sebuah kemantapan bagi umat untuk semakin yakin bahwasanya moksha di zaman Kali Yuga ini bisa dicapai. Ya, pesan-pesan saya, Parikenan, jangan ragu-ragu dan jangan khawatir. Dasari semua ini dengan suatu keyakinan atau serada yang kuat bahwa moksha masih bisa kita capai, dan itu suatu kepastian di zaman Kali Yuga ini. Karena Weda itu sendiri adalah saradana dharma. Apa artinya? Kebenaran mutlak yang tidak mungkin berbohong. Kebenaran yang sangat abadi. Sangat abadi. Gitu. Jadi mantapan keyakinan. Ketika Anda mempunyai suatu serada yang kuat, keyakinan yang kuat, kemudian kita berusaha untuk mencapai prioritas tertinggi di dalam ajaran agama Hindu, bisa. Itu adalah merupakan cinta kasih, kembali lagi kasih sayang Brahman, Sang Yang Widi kita, sehingga kita mungkin saat ini dalam keadaan yang luar biasa menderitanya, mungkin dalam keadaan yang sangat mengecewakan. Yakinlah bahwa itu adalah suatu proses di mana Tuhan menggiring kita untuk keadaan yang lebih baik. Itu ya. Mungkin seperti itu dulu. Nanti kita lanjutkan pembahasannya bagaimana kebenaran yang sejati dalam pencapaian moksha di dalam catur marga yoga. Yang pertama yang akan kita ulas adalah bhakti yoga. Terima kasih yang luar biasa sekali, dan sebagai moderator menyampaikan kepada Sang Parikenan di dalam kesempatan yang sangat luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat Hindu yang berada di Nusantara, bahkan di belahan dunia ini. Baiklah sahabat Hindu Nusantara dimanapun Anda berada, demikian tadi ulasan klarifikasi tentang kok dikatakan jenglot ini produk gagal moksha. Mudah-mudahan umat sedharma memahami, bahkan umat yang lain tidak artinya menertawakan daripada ajaran moksha tersebut. Untuk itu jangan sinap dengan para santi. Om Santi 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 Om Swaha.